Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Berlianasari dari Pendidikan Sejarah Universitas Riau akan menjelaskan tentang Perang Dunia I. Perang Dunia I kita ketahui sendiri terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 yang menandai konflik besar pertama berskala internasional di abad ke-20. Trauma perang sangat berdampak pada sikap dan aksi para pemimpin dan masyarakat awam selama Holocaust. Dampak konflik tersebut dan perdamaian rapuh yang dihasilkan sesudahnya tetap menggaung pada beberapa dasar sarwa berikutnya yang membuka jalan untuk peristiwa Perang Dunia Kedua dan genosida. Di Eropa, abad 19, penjelajahan tersebut luas. Kekuatan bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis telah membangun kekuasaan penjajahan di 4 penjuru dunia. Jerman yang telah membangun kesatuan politiknya lebih lama daripada negara-negara yang bekerja keras untuk menjadi pelopor dalam perlombaan. Pada awal abad 20, hubungan yang didasarkan pada kepentingan telah membagi Eropa menjadi 2 kutub yang berlawanan. Inggris, Prancis, dan Rusia berada di satu pihak, dan Jerman beserta Kekaisaran Austria-Hungaria yang diperintah oleh keluarga asal Jerman berada di pihak lainnya. Pertama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sebab umum dari Perang Dunia I. Yang pertama yaitu pertentangan antar negara. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Italia, Prancis, dan Belgia mengalami kemajuan industri yang sangat besar. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya persaingan ekonomi di antara negara-negara tersebut untuk mendapatkan bahan baku dan daerah pemasaran. Perluasan wilayah dilakukan negara-negara Eropa tersebut untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Usaha memperluas daerah jajahan ini sering menjadi persengketaan di antara negara-negara itu. Maka persaingan yang semula hanya di bidang ekonomi berkembang menjadi persaingan politik. Misalnya Italia dan Prancis sama-sama ingin menguasai Afrika Utara. Yang kedua yaitu persekutuan antar negara. Yang pertama yaitu Triple Alliance, yaitu 1882, yaitu gabungan dari Jerman, Austria, Hungaria, Italia. Triple Alliance adalah persahabatan militer tentara Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Sejarah persahabatan ini mulai pertama kali sejak Austria-Hungaria mengalami krisis ketika menghadapi konflik Bosnia
Pada saat itu Bosnia telah dibantu oleh Serbia dan Rusia, maka Austria-Hungaria meminta dukungan dari Jerman yaitu pada tahun 1879, yaitu Triple Entente, yaitu gabungan dari Prancis, Inggris, dan Rusia. Triple Entente yang berasal dari bahasa Prancis untuk persetujuan, namun nama ini adalah istilah yang diberikan untuk Perserikatan Negara Inggris, Prancis, dan Rusia. Sejarah persahabatan ini mulai terlihat jelas setelah ditandatangani Anglo-Russian Entente atau Anglo-Russian Convention pada 31 Agustus 1907 di St. Petersburg, yang ditandatangani oleh Alexander Izoiki, Menteri Luar Negeri Kekaisaran Rusia, dan Sir Arthur Nicholson, Duta Besar Inggris di Rusia. Sebab umum dari Perang Dunia selanjutnya yaitu perlombaan senjata. Persaingan di antara negara-negara Persekutuan Militer ini saling mengancam stabilitas negara-negara lainnya. Akibatnya, mereka mengembangkan industri militernya untuk menghasilkan senjata-senjata perang. Selanjutnya yaitu krisis Juli. Diduga yang menjadi sebab Perang Dunia Pertama juga adalah krisis yang memuncak di bulan Juli. Krisis ini diawali dengan macetnya rempah-rempah, khususnya sapi, sepinya tembakau yang beredar di kota Bremen dan kota Hamburg, Jerman. Konon tembakau yang menjadi sumber utama krisis ekonomi ini dikarenakan macetnya panen tembakau di daerah timur Indonesia. Saya akan menjelaskan sebab khusus dari Perang Dunia I. Terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand oleh seorang nasionalis Serbia, Franz Ferdinand, 18 Desember 1863 sampai 28 Juni 1914 adalah putra mahkota yang akan mewarisi tahta Kekaisaran Austria dan sekaligus Pangeran Hungaria dan Bohemia dari 1889 sampai hari terbunuhnya. Pembunuhannya di Sarajevo dinyatakan oleh Austria-Hungaria sebagai aksi nasionalis Serbia melawan Austria-Hungaria. Dia adalah putra sulung dari Raja Austria-Hungaria, Archduke Karl Ludwig of Austria, yang merupakan adik dari Emperor Franz Joseph yang merupakan Raja Kerasulan Hungaria Kroatia, serta Raja dari Bohemia sejak 1848 sampai 1916 dari dan Maximilian I of Mexico yang memproklamirkan Kekaisaran Meksiko pada 10 April 1864. Selanjutnya yaitu jalan dari Perang Dunia I. Dalam kurun waktu yang amat singkat, hasutan setelah peristiwa ini menyeret seluruh benua Eropa ke dalam terjang peperangan. Pada 1914, Austria-Hungaria perang melawan Serbia. Rusia memobilisasi senjata pada Serbia pada bulan pertama dan Jerman berusaha menghentikan Rusia. Tetapi jawaban Rusia ternyata mengangkat senjata melawan Jerman. Jerman pada bulan pertama perang telah berjabat tangan dengan Khalifah Islamiyah Utsmani Turki. Namun Khalifah Islamiyah Utsmani Turki belum bertindak banyak. Gerak-gerik Jerman ini menjadikan Prancis pada Agustus 1914 ikut serta membantu Rusia melawan Jerman. Jerman pada akhirnya mengembangkan Belgia sebagai basis pertahanan dari gempuran Rusia dan Prancis. Namun ternyata Inggris merasa terlangkahi Jerman dan ikut mengempur Jerman. Selanjutnya yaitu kronologi dari Perang Dunia I. Yang pertama, di antara kronologis Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Peperangan ada melalui 4, yaitu peperangan dari darat Eropa, dari laut Eropa, dari darat luar Eropa, dan dari laut luar Eropa. Yang pertama yaitu peperangan darat di Eropa. Pada tanggal 14 sampai 24 Agustus, Battle of the Frontiers yang dimenangkan Jerman atas Prancis dan Inggris di Belgia. Selanjutnya pada tanggal 16 sampai 19 Agustus, Battle of Kars yang dimenangkan Serbia atas Austria-Hungaria di Balkan.
Selanjutnya yaitu 17 Agustus sampai 2 September Battle of Tannenberg yang dimenangkan Jerman atas Rusia di Jerman. Selanjutnya tanggal 23 sampai 25 Agustus Battle of Krasnik yang dimenangkan Rusia atas Austria-Hungari di Austria. Selanjutnya karena jalannya perlawanan Jerman dan Austria-Hungari melawan Triple Entente atau Blok Sentral, maka pada bulan Agustus ini Jepang yang merupakan sekutu Inggris mendeklarasikan masuk Triple Alliance atau Blok Sekutu, berperang melawan Jerman dan Austria-Hungari. Pada fase selanjutnya, perang ini terjadi di Afrika, Asia, Australia, New Zealand, dan Samoa. Hal ini dikarenakan setiap negara yang bertikai memiliki daerah koloni yang berdekatan. Selanjutnya, peperangan di laut di Eropa. 28 Agustus, Battle of Heligoland Beach dimenangkan Inggris atas Jerman di laut utara Eropa. 13 sampai 28 September, Battle of the Aisne, peperangan seimbang antara Inggris dan Jerman di laut. Peperangan darat di luar Eropa. 26 Agustus, Battle of Togoland dimenangkan Inggris dan Prancis atas Jerman di Togo. 27 Agustus sampai 7 November, Battle of Tsingtao, Cina dimenangkan Jepang dan Inggris atas Jerman di Tsingtao, Cina. Selanjutnya yaitu peperangan laut di luar Eropa. 30 Agustus, Battle of Western Samoa dimenangkan New Zealand atau Inggris atas Samoa, Jerman di laut Samoa. 29 November, Battle of Cocos dimenangkan koloni Australia di Sydney atas koloni Jerman di Emden di Australia dan Laut Samudra Hindia. Pada tahun 1914 ini, Khalifah Islamiyah Utsmani Turki masuk ke dalam Triple Alliance atau Blok Sentral disebabkan Rusia memasuki daerah kekuasaan Khalifah Islamiyah Utsmani Turki pada 1 November 1914 dan mengadakan perlawanan senjata. Secara kronologis, Perang Dunia Pertama tahun 1915. Pada Januari 1915, peperangan semakin memanas. Setelah perang jalur darat dan perang jalur laut mulai memasuki negara lawan masing-masing, maka Inggris mempelopori perang jalur udara dengan kapal Zeppelin melintasi laut menuju Belgia dan Jerman. Untuk menandingi Inggris Jerman mulai mengadakan serangan serupa ditambah beberapa selam untuk mempermudah perang jalur laut. Pada tahun ini pula Bulgaria mengadakan serangan kepada Perancis dan Serbia yang telah menghalangi kestabilan negaranya. Bulgaria masuk ke dalam Triple Entente atau Blok Sekutu. Begitu pula Italia mulai membantu Rusia dalam mengadakan serangan pada Austria-Hungaria dan Bulgaria. Italia memiliki alasan yang sama dengan Bulgaria. Pada mulanya Triple Alliance atau Blok Sentral, namun sering keadaan yang semakin suram, maka Italia masuk menjadi anggota Triple Entente atau Blok Sekutu. Kronologis Perang Dunia Pertama tahun 1915. Dikarenakan perlawanan perang Triple Entente atau Blok Sekutu yang menerima banyak dukungan, maka Triple Alliance atau Blok Sentral yang terdiri dari Austria, Hungari, Jerman, dan Khalifah Islamiyah Utsmani Turki mulai mengalami kekalahan yang lumayan. Selanjutnya, kronologis Perang Dunia Pertama tahun 1917. Pada tahun ini, Amerika Serikat berperang melawan Jerman dan Austria-Hungari, mereka memihak Triple Entente. Begitu pula sikap Yugoslavia pada saat Perang Dunia Pertama ini. Selanjutnya, kronologis Perang Dunia Pertama tahun 1918. Pada tahun ini, kekalahan Triple Alliance atau Blok Sentral sudah di depan mata. Triple Entente yang memiliki dukungan lebih dari 45 negara ini berhasil menundukkan musuhnya yang hanya 4 negara, yaitu Jerman, Bulgaria, Austria-Hungari, dan Khalifah Islamiyah Utsmani Turki. Selanjutnya yaitu kronologis Perang Dunia Pertama tahun 1919.
pada tahun ini, tepatnya 25 Januari, Proposal LBB diterima. Selain itu, perang yang hanya heboh sepanjang Perang Dunia Pertama adalah strategi perang parit. Dan strategi perang parit yang biasa digunakan pada perang jalur darat memaksakan para pasukan harus berdiam diri di parit berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Bisa dikatakan para serdadu hidup dalam parit ini. Akhir dari Perang Dunia I. Yang pertama, perang ini berakhir dengan kekalahan pihak Triple Alliance kepada Triple Entente pada yang terlihat pada menyerah kepada negara-negara Triple Alliance. Selanjutnya, ditandatangani Perjanjian Versailles tahun 1919 adalah akhir dari perang yang sesungguhnya. Perjanjian ini berisi perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman. Perjanjian Versailles. Setelah 6 bulan negosiasi melalui Konferensi Perdamaian Paris, perjanjian ini akhirnya ditandatangani sebagai tindak lanjut dari perluncutan senjata. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 11 November 1918 di Champagne Forest, Versailles, Paris. Isi perjanjian Versailles yaitu yang pertama, salah satu hal yang paling yang penting yang dihasilkan oleh perjanjian ini adalah bahwa Jerman menerima tanggung jawab sepenuh sebagai penyebab peperangan dan melalui aturan dari pasal 231 sampai 247 harus melakukan perbaikan-perbaikan pada negara-negara tertentu yang bergabung dalam sekutu. Selanjutnya, angkatan Jerman dibatasi menjadi 100.000 jiwa dan tidak diperbolehkan memiliki tank atau tank dan tidak boleh ada staf jenderal Jerman. Angkatan Laut Jerman anggotanya dibatasi menjadi 15.000 dan tidak diperbolehkan memiliki kapal selam. Sementara itu, armadanya hanya diperbolehkan memiliki 6 kapal perang. Jerman juga tidak diperbolehkan memiliki angkatan udara. Akhirnya, Jerman diwajibkan untuk membatasi masa bakti serdadunya menjadi 12 tahun dan semua opsirnya menjadi 25 tahun, sehingga hanya sejumlah terbatas saja yang menerima latihan militer. Penyerahan tanah jajahan Jerman di berbagai daerah. Dampak dari Perang Dunia I. Yang pertama, akibat Perang Dunia I dalam bidang politik, timbulnya perubahan kekuasaan wilayah. Di bidang politik, pengaruh Perang Dunia I sangat terasa. Wilayah kekuasaan negara-negara yang berperang mengalami perubahan. Jerman, Austria, dan Turki menjadi republik dan wilayahnya menjadi sempit. Selain itu, muncul negara-negara baru seperti Belgia, Finlandia, Cekoslovakia, Hungaria, Mesir, Irak, Saudi Arabia, Syria, Lebanon, dan Austria. Selanjutnya, timbulnya paham-paham politik. Paham-paham baru sebagai reaksi terhadap paham demokrasi liberal yang tidak berhasil menghadapi kekacauan di berbagai negara Eropa. Bermunculan di Italia lahir paham fasisme yang diperkenalkan oleh Benito. Selanjutnya, akibat Perang Dunia I dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi liberal yang dipandang menyulitkan diganti dengan sistem ekonomi terhimpit yang banyak melibatkan kekuasaan negara. Hal ini terjadi bukan hanya di negara-negara totaliter, akan tetapi juga di negara-negara liberal seperti Amerika Serikat di bawah Presiden Roosevelt. Akibat Perang Dunia I dalam bidang sosial, industri peralatan perang semakin maju dengan pesat sehingga kaum buruh meningkat dan menduduki posisi yang semakin kuat. Undang-undang sosial pun dikeluarkan di beberapa negara. Itu gerakan emansipasi wanita mendapat sambutan yang menggembirakan karena dalam peperangan yang menjadi tenaga palang merah. Selanjutnya, akibat Perang Dunia I dalam bidang kemanusiaan, keadaan perekonomian masing-masing negara yang terlibat dalam kancah peperangan menjadi hancur. Hal tersebut membawa dampak kepada umat manusia, yaitu kemiskinan dan kemelaratan semakin mencekam. Wabah penyakit merajalela, penduduk yang negaranya sedang berperang banyak kehilangan tempat tinggal, banyak manusia yang tidak berdosa harus kehilangan nyawa dan cacat mental maupun cacat tubuh, dan banyak lagi akibat yang dapat ditimbulkan dengan meletusnya Perang Dunia I.
Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari Perang Dunia I. Yang pertama, dampak positif. Lahirnya negara-negara baru. Seperti dalam perjanjian Versailles, maka daerah-daerah Jerman harus diserahkan kepada LBB. Maka negara-negara baru seperti Polandia, Denmark, Cekoslovakia, dan Belgia mulai memiliki kedaulatan kembali. Dibentuk LBB atau Liga Bangsa-Bangsa adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya pada 10 Januari 1920. Fungsi-fungsi utamanya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Selanjutnya, dampak negatif dari Perang Dunia I. Yang pertama, korban jiwa dan luka-luka. Total akibat Perang Dunia I banyak menimbulkan korban jiwa dan juga tidak sedikit warga yang luka-luka. Total militer dan warga yang terluka berat dan dari Perang Dunia Pertama sangat banyak. Selanjutnya, berkembang diktatorisme, fasisme, komunisme. Peperangan dunia satu menciptakan banyak iri, sombong, dan dendam pada setiap negara yang bertikai, dan perasaan-perasaan ini pula menjadi pemikiran yang menimbulkan gerakan dahsyat di kemudian hari. Diktatorisme, fasisme, komunisme adalah contoh hasil dari Perang Dunia Pertama. Pada masa selanjutnya, hal ini pula lah yang menyebabkan Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Selanjutnya yaitu kerugian yang sangat besar. Setiap tentara, senjata, dan strategi perang mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Apalagi derita kerugian ketika kalah Perang Dunia Pertama adalah dengan tunduknya kepada perjanjian Versailles yang diterima Jerman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekhilafan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.